2 Timotius pasal 4 ayat 1 sampai ayatnya ke-8. 2 Timotius pasal 4 ayat 1 sampai ayat ke-8. Bapak Ibu Saudara, saya akan membaca ayat-ayat ganjil dan mohon jemaat sekalian untuk membaca ayat-ayat genap. Kita akan membaca secara litani atau simultan. 2 Timotius pasal 4 ayat 1 sampai ayat 8 kita akan membaca simultan. Penuhilah panggilan pelayan di hadapan Allah dan Kristus Yesus yang akan menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku berpesan sungguh-sungguh kepadamu demi penyataannya dan demi kerajaannya. Karena akan datang waktunya orang tidak dapat lagi menerima ajaran sehat, tetapi mereka akan mengumpulkan guru-guru menurut kehendaknya untuk memuaskan keinginan telinganya. Tetapi kuasailah dirimu dalam segala hal, sabarlah menderita, lakukanlah pekerjaan pemberita Injil, dan tunaikanlah tugas pelayanan. Aku telah mengakhiri pertandingan yang baik, aku telah mencapai garis akhir, dan aku telah memelihara iman. Demikian kau membaca firman Tuhan. Berbahagialah orang yang mendengarkan firman-Nya, memeliharanya dan melakukannya dalam hidupnya setiap hari. Haleluya. Shalom. Saya sangat bersyukur kepada Tuhan karena kesempatan yang Tuhan berikan bagi saya untuk pagi ini bisa sharing atau berbagi berkat firman Tuhan. Bapak Ibu Saudara yang saya kasih dalam Tuhan Yesus Kristus, sebagaimana di firman hidup dan kerja pembacaan kita di 2 Timotius 4 ayat 1 sampai 8 yang menyinggung tentang pelayanan yang progresif. Dan beberapa waktu lalu sempat viral Kristen progresif, ya, yang ada TikTok atau YouTube itu sampai ada orang-orang tertentu dalam tanda petik teolog tertentu menanggapi tentang teologi atau Kristen progresif. Dan orang, karena saya punya YouTube channel Makarios Mission, orang sempat bilang ke saya, kenapa tidak sibuk tentang Kristen progresif? Saya bilang begini, sebenarnya tidak ada yang namanya Kristen progresif. Dari dulu sudah seperti itu. Tetapi tren, gerakan yang menamakan diri Kristen progresif itu mereka coba mengumandangkan atau menyuarakan lagi. Tapi sebenarnya itu sudah dari dulu, sudah ada dari dulu. Nah, ini Kristen progresif adalah suatu gerakan yang menekankan pentingnya penerimaan kepada sesama. Itu bagus ya. Jadi kita terima orang tanpa pandang bulu, suku, ras, agama, kondisi atau keadaan fisiknya. Tetapi ada masalah. Kadang-kadang bilang, ya akhirnya mereka setuju dengan homoseksual dan mungkin lesbianisme atau heteroseksual. Nah, itu yang jadi persoalan. Mereka bilang menerima semua orang apa adanya. Tetapi bagi firman Tuhan itu adalah pelanggaran, itu dosa. Tapi saya tidak akan singgung tentang itu. Harus menerima tentang manusia apa adanya, memperjuangkan keadilan sosial, peduli kepada yang miskin. Jadi begini realita dunia sekarang, gereja khotbah tentang kemiskinan tapi tidak peduli tentang orang-orang yang bergumul dengan kemiskinan, atau menutup mata, atau seolah-olah tidak ada. Nah, itu mereka perjuangkan Kristen progresif ini. Mereka memperjuangkan atau mereka berusaha atau mengumandangkan kita harus peduli
mereka yang tertindas, peduli terhadap lingkungan. Bagus sekali saudara. Saya punya tim pelayanan yang melayani di pedalaman. Setiap kali ada pelayanan, kami ada materi tentang lingkungan dan kesehatan. Nah, memang pernah kami melayani di sebuah tempat dan kami lihat ada sebuah gunung atau bukit yang sudah digunduli dan kami bilang wah itu bahaya itu, berarti terjadi longsor dan tahun depannya langsung terjadi itu banjir bandang dan ada 4 atau 5 orang yang meninggal di tempat itu. Nah ini gerakan yang bagus yang berkaitan untuk memperjuangkan keadilan, memperhatikan lingkungan dan lain sebagainya. Saudara yang saya kasih dalam Tuhan Yesus Kristus. Sekali lagi ini sangat baik, tetapi tidak sepenuhnya benar. Ini yang saya coba katakan. Yang membuat kita menolak gerakan ini ialah karena gerakan ini menekankan bahwa kehadiran di gereja seperti kita sekarang ini itu bukanlah syarat utama untuk menjadi orang Kristen. Itu yang mereka tekankan. Kalau jadi Kristen harus datang ke gereja. Kemudian yang terpenting bagi mereka adalah keadaan hati. Tetapi yang paling parah lagi menurut mereka, Yesus bukanlah satu-satunya juru selamat. Mereka yakin bahwa tindakan yang baik dan benar dapat menjadi jalan keselamatan. Tapi kita tahu bersama dalam Kisah Para Rasul pasal 4 ayat 12 dikatakan bahwa di bawah kolong langit ini tidak ada nama lain yang olehnya kita dapat diselamatkan. Bertentangan dengan firman Tuhan. Yesus ini berkata, "Akulah jalan dan kebenaran dan hidup. Tidak ada seorang pun yang datang kepada Bapa kalau tidak melalui Aku." Dan inilah yang membuat kita keberatan. Dan juga dalam Efesus 2 ayat 8-9 firman Tuhan berkata, "Sebab karena kasih karunia kamu diselamatkan oleh iman. Itu bukan karena hasil usahamu, tetapi pemberian Allah. Itu bukan hasil pekerjaanmu. Jangan ada orang yang megahkan diri." Saudara-saudara yang saya kasih dalam Tuhan Yesus Kristus, kita menolak, memang kita menolak gerakan Kristen progresif. Jadi gerakan ya, bukan aliran. Ini gerakan Kristen progresif. Tetapi pada hakikatnya Bapak Ibu Saudara jemaat, kekristenan itu adalah progresif. Dari awalnya kekristenan itu progresif sampai sekarang. Sebab kalau kekristenan tidak progresif, maka sudah lama tidak ada gereja. Sudah lama mati. Kan progresif itu kan keinginan untuk maju. Nah saudara, kalau tidak progresif sekali lagi sudah lama mati. Tidak ada sidang air hidup. Tidak ada gereja di mana-mana pun sekarang ini. Apanya yang progresif saudara? Pelayanannya. Saudara yang saya kasih dalam Tuhan Yesus Kristus, karena kekristenan itu identik dengan simbol salib. Coba kalau telah lihat simbol salib, ada yang horizontal, ada yang vertikal, di mana kita harus kasih kepada Allah dan kasih kepada manusia yang diwujud nyatakan dalam bentuk pelayanan kepada Allah dan kepada sesama. Karena itu, sebagaimana firman hidup dan kerja tema khotbah saya pada saat ini adalah pelayanan yang progresif. Bapak Ibu Saudara-saudara yang saya kasih dalam Tuhan Yesus Kristus, sebagai murid Kristus, sebagai orang percaya kita harus menunaikan, kita harus melakukan pelayanan yang progresif. Pelayanan yang didorong oleh semangat untuk maju, semangat untuk memberitakan Injil, semangat untuk memajukan pemberitaan Injil, yaitu Yesus Kristus yang sudah datang ke dalam dunia, mati di kayu salib karena dosa-dosa kita. Yesus Kristus sudah bangkit dari antara orang mati. Dia yang bangkit menampakkan diri kepada para murid-murid dan banyak orang lain. Dia sudah naik ke surga dan berkata kepada Bapa untuk menyiapkan tempat bagimu. Dia menjadi juru syafaat kita, tetapi juga dia yang akan datang kembali menjemput sari-sarinya. Ini pesan-pesan yang ada di dalam 1 dan 2 Timotius. Itulah yang mestinya kita memiliki semangat untuk memberitakannya, untuk mendukungnya, untuk mendoakannya. Saudara-saudara yang saya kasih Tuhan, pertanyaannya, bagaimana caranya kita mengembangkan pelayanan yang progresif? Banyak kali kan kita gereja begini ya. Kita hari Senin, Selasa, Rabu, Kamis, Jumat, Sabtu ada di kegiatan sehari-hari. Mungkin ada ibadah komisi, ada kepel-kepel, tapi ini sih sudah aktivitas kita. Dan kita pikir hari Minggu pagi-pagi masuk ke gereja. Tetapi
kalau kita mau jujur, banyak kali kita tak siapkan diri sebaik-baiknya untuk datang ke gereja. Karena apa? Pagi-pagi buru-buru semua. Buru-buru. Padahal harus kita mempersembahkan yang terbaik bagi Tuhan. Dan setelah di gereja, dengar firman Tuhan, dengar khotbahnya sebuah batin luar biasa. Oh, gembala dengan baik, tajam sekali, menarik. Atau setelah itu pulang, tak bikin apa-apa. Dan ini bukan progresif, saudara. Bikin apa-apa adalah ketika kita dengar, kita mencerna, kita Roh Kudus membantu kita untuk melakukan di dalam kehidupan setiap hari. Jadi kalau pertanyaan bagaimana caranya kita mengembangkan pelayanan yang progresif, berarti ditolak dari 2 Timotius pasal 4 ayat 1 sampai 8. Saya akan memaparkan ada 4 cara. 4 cara dalam rangka mengembangkan pelayanan yang progresif. 4 cara. Yang pertama, kita lihat ayat 1. Kita baca ulang ayat 1. Dikatakan seperti ini. Di hadapan Allah dan Kristus Yesus yang akan menghakimi orang yang hidup dan yang mati, aku berpesan dengan sungguh-sungguh kepadamu demi penyataannya dan demi kerajaan-Nya. Saudara-saudara, bagaimana caranya kita akan mengembangkan pelayanan yang progresif? Yang pertama, kita harus yakin. Sekali lagi, yang pertama kita harus yakin. Sebelum saya lanjut dengan uraian atau diskusinya, ada satu cerita. Ada satu bapak pendeta. Dia, apakah ini cerita betul atau tidak, saya baca di Ternate. Dia mau cari gereja. Saya tidak bisa sebutkan nama denominasi, berarti ya, dia mau cari satu nama gereja. Kemudian dia cari-cari karena di sana kan jarang gereja. Dia ketemu dengan rombongan anak-anak lagi main. Dia bilang sopir, coba pilih dulu. Kemudian bertanya padanya, tahu gereja ini? Dia sebutkan. Satu ada bilang, tahu. Di mana? Dia mulai jelaskan. Sana. Aduh, bapak ini tidak tahu tempatnya. Boleh naik. Akhirnya anak kecil itu naik di auto satu-satu. Seperti biasanya, ini pendeta ini dia semangat memberitakan Injil. Sementara di mobil dia boleh bilang, apa adik tahu jalan ke surga? Ada itu bilang, tidak. Kalau bapak, kalau om tahu jalan ke surga. Orang anak kecil ini bilang begini, jalan ke gereja ini saja om tidak tahu, masa tidak tahu jalan ke surga. Jadi om pendeta langsung bingung bilang apa. Nah, kadang-kadang juga saudara, kita sebagai orang percaya, kita mau melayani, tapi kita tidak yakin tentang pelayanan itu sendiri. Misalnya, saya tanya saat ini, jawab masing-masing di dalam diri sendiri. Kalau Tuhan panggil pas kita keluar gereja dan pas sampai di rumah mati, yakin masuk surga, yakin selamat. Ini bukan soal doktrinnya, tetapi keadaan hati. Apakah kita yakin? Kalau Anda yakin, saudara, ini syarat pertama untuk melayani atau memiliki pelayanan progresif, tidak ada negatif. Jadi hal pertama yang harus kita miliki dalam rangka pelayanan yang progresif itu, kita harus yakin. Apa yang harus diyakini, saudara? Pelayanan. Yang kita yakini tentang pelayanan dalam konteks ini, yaitu memberitakan firman, adalah sebuah kepercayaan. Sekali lagi, kita harus yakin bahwa memberitakan firman adalah sebuah kepercayaan. Yakin itu. Mungkin seorang ibu rumah tangga bilang begini, kita kan bukan diaken, kita kan bukan penatua, masa kita menjadi pemerintah? Di rumah ada yang lebih suami, ada yang lebih anak-anak, mungkin kalau sudah oma-oma ada yang lebih cucu. Beritakan firman, jangan cuma sibuk dengan drakor terus. Drakor Korea, ada teman-teman drakor ini. Atau saudara, kita bilang ini kan bukan kita bidang, betul bukan. Tapi tiap hari orang bercerita dengan orang, nggak usah jauh-jauh dengan terapi anak, terapi cucu, terapi ponakan. Pernahkah kita yakin bahwa panggilan pelayanan itu juga ada pada diri kita, baik sebagai bapak rumah tangga, ibu rumah tangga, sebagai buruh, tani, nelayan, siapapun kita, harus kepala, harus sepeda tua, harus diangkat, harus dibimbang. Itu pertama. Kita lihat kata-kata yang digunakan Paulus di sini. Paulus bilang begini kepada Timotius, di hadapan Allah dan Kristus Yesus. Artinya saudara yang berkata begini, ini sangat serius di hadapan Allah dan Kristus. Kemudian yang kedua, yang akan menghakimi. Engkau telah
firman, tapi anakmu, cucumu, saudaramu, dia belum. Dan kau berhadapan dengan hakim. Serius sekali. Kemudian Paulus tekankan kepada Timotius, aku berpesan sungguh-sungguh. Artinya pelayanan ini serius, Bapak Ibu Saudara. Memberitakan Injil serius. Anak-anak, saya sangat senang sekali saya sangat mengapresiasi kepada para pengasuh sekolah minggu, kepada mereka-mereka yang mau terlibat dalam pelayanan anak. Karena anak-anak sekarang adalah pemimpin masa depan. Karena anak-anak sekarang mereka ada banyak tantangan yang mereka alami, dan kita harus bekali dengan firman Tuhan. Dan pembekalan firman itu bukan di sekolah minggu, bukan di gereja, di rumah. Di mana? Di rumah. Bila diri kanan, pembekalan firman itu di rumah. Bilang. Dan kita mau bilang, saudara saya mau beritahu, banyak yang lalai. Kita mungkin bisa bergurau dengan anak kita, dengan cucu kita, tetapi kita tidak memberitakan Yesus, tidak memberitakan kebenaran kepadanya. Yakini dulu bahwa itu penting. Itu yang pertama. Saudara yang saya kasih dalam Tuhan Yesus Kristus. Yang kedua, itu yang pertama, bagaimana caranya kita mengembangkan pendidikan Kristus? Yang pertama, harus yakin. Yang kedua, kita lihat ayat yang kedua. Dalam ayat kedua dikatakan begini, beritakanlah firman, siap sedialah, baik atau tidak baik waktunya. Nyatakanlah apa yang salah, tegurlah dan nasihatilah dengan segala kesabaran. Yang kedua, harus selalu siap. Saudara-saudara yang saya kasih dalam Tuhan Yesus Kristus, ada 5 kata kerja utama di situ, yaitu beritakanlah, nyatakanlah, tegurlah, ya dikatakan di situ, nyatakanlah dan tegurlah. Saudara-saudara, kata-kata ini dalam bahasa Yunani dalam bentuk imperatif. Imperatif itu artinya perintah. Kalau dilakukan, maka akan mendapat penghargaan. Tapi kalau tidak dilakukan, ada konsekuensi. Beritakanlah, tegurlah, nasihatilah. Saudara-saudara yang saya kasih dalam Tuhan Yesus Kristus. Kemudian ungkapan-ungkapan siap dalam hal apa? Siap dalam hal segala situasi. Dikatakan baik atau tidak baik waktunya. Ya. Baik atau tidak baik waktunya, ayat 3 menegaskan itu lagi. Akan datang waktunya orang tidak dapat menerima ajaran yang sehat. Kemudian ungkapan-ungkapan yang menjelaskan tentang siap sedia adalah berterus terang namun bijak. Ini tegurlah. Pak Gembala dalam persiapan kepala konsil menyampaikan, ya kadang-kadang orang bertegur orang, kalau apalagi sudah taman tingkat atau apalagi sama-sama pelayan bertegur remang, sama gitu tuh. Maka kita bilang tegurlah, tapi ada caranya dengan segala apa dikatakan sini sabar, bukan emosi Pak, dan pengajaran. Makanya kalau bilang ke pengasuh sekolah minggu, guru sekolah minggu, jangan terlalu berharap anak-anak sekolah minggu ya semua dengar-dengar anak manis, ya kan? Satu kali di kelas etika dan profesi keguruan saya mengajar, saya tanya kepada mahasiswa, siapa yang suka atau yang suka mengajar sekolah minggu? Anak-anak banyak yang bertanya. Kemudian saya panggil satu nona dan saya tanya, kamu suka atau senang belajar sekolah minggu, terpanggil belajar sekolah minggu karena dia jawab begini, karena saya senang dengan anak-anak. Kalau saya tanya, kalau kamu tidak senang dengan anak-anak, masih mau melayani atau tidak? Betul kan? Dan semua anak-anak yang kita layani itu, kamu apa? Dengar-dengaran, mereka itu kadang-kadang begitu aktif. Mereka itu kadang-kadang bikin orang. Dulu waktu masih guru sekolah minggu di Indonesia, ada satu anak sekolah minggu, kalau kita sebutin nama di sini tahu, kaki dia dengar. Pas tiba di kebun rumah, baru saya sendiri, dia bilang begini, engkau, Tuhan Allah itu tidak ada. Tidak ada, kalau dia bukan di rumah. Coba lihat di kamar, coba cari Tuhan Allah di kamar. Dia mulai dia di bawah kolong meja. Coba lihat kalau di bawah kolong meja. Aduh,
Baru dia anaknya itu nama lagi, nama yang dia. Sampai itu langsung sesuai dengan nama begitu. Tapi orang harus sabar. Saudara, kadang-kadang kita bukan hanya anak-anak. Kalau anak-anak itu terbilang masih ada kecil. Baru ada juga yang sudah dewasa, sudah sini, sudah putih, bapak maraju. Terus sabar. Bapak Tuhan, apalagi Bapak Pinatua yang latak ini suruh masa-masa usia lanjut mulai sabar. Tak bilang di bersama ternyata. Baru ada juga ya. Seorang putih tak suka maraju, cuma dipikir sedikit. Atau saudara, ini orang mesti sabar. Ini semua orang pelayan. Jangan boleh berpikir siapa yang maraju. Kadang-kadang juga kita mau maraju, kadang-kadang maraju Pak Tuhan. Sama dari sekarang kan. Biasanya saya tiap minggu itu khotbah minimal itu 4 kali. Biasanya tiap hari minggu selalu siap. Tapi sekarang saya bilang begini, Tuhan, terima kasih untuk percaya Tuhan beri bagi saya untuk khotbah hari ini. Saya belajar lagi. Karena orang itu harus siap sedia. Tapi sebagai hamba Tuhan yang belajar teologi, kita baca dan dalami terus. Coba di ruang belajar. Sampai di rumah kami saya ada berikut atau ada kamar belajar khusus dengan full buku-buku segala macam di sini. Tapi persiapan itu kita harus sabar dan dengan pengajaran. Ini siap apa? Siap mental. Jadi kalau bilang siap sedialah, bukan hanya siap sedialah tentang baca kitab, tetapi siap sedialah dalam mentalitas kita juga harus siap. Saudara-saudara yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus. Dan secara khusus bagi Bapak Ibu Saudara yang ada di struktur pelayanan masih sampai bulan Desember. Walaupun mungkin bulan Oktober itu sebuah pemilihan, baik-baik mereka sudah terpilih atau sudah waktunya contoh kita. Nah, pelayanan ini terus-menerus sama dengan kita. Ya, ditabiskan jadi gembala, yang gembala satu mati. Walaupun tidak di struktur. Yang penatua dia satu mati. Ya, dia sampai mati. Jika penatua waktu jalan dia sudah main judi, dia penatua kita. Ya kan? Pas berjalan. Kita diyakinkan kalau kita sudah menyimpang ke kiri dan ke kanan. Ingat terus. Nah, saudara-saudara yang saya kasih Tuhan, kita harus siap mental. Mental apa? Sekalipun tidak distruktur, sekalipun sudah mau habis masa depan, kita lakukan dengan setia sampai kelar. Bahkan Paulus bilang, mari kita lihat ayat yang ke-7. Kita baca, boleh dari ayat 6. Kita baca sama-sama boleh? Yang suara yang kedengar. 2 Timotius 4 ayat 6 dan 7. 1, 2, 3. Mengenai diriku, darahku sudah mulai dicurahkan sebagai persembahan, dan saat kematianku sudah dekat. Yang 7. Aku telah mengakhiri pertandingan yang baik. Aku telah mencapai garis akhir, dan aku telah memelihara iman. Nanti saya jelaskan bahasa. Jadi saudara, kita harus siap mental bahwa pelayanan itu seumur hidup. Sebagai istri seumur hidup, sebagai suami seumur hidup. Kan melayani juga itu. Itu yang kedua. Pertama, kita harus yakin bahwa pelayanan itu istimewa, serius. Yang kedua, kita harus selalu siap. Siap untuk beritakan Injil dalam segala situasi, tetapi siap mental. Yang ketiga, ayat 3 dan 4, kita harus sadar. Ayat 3 dan 4. Ayat 3 katakan, karena akan datang waktunya orang tidak dapat lagi menerima ajaran yang sehat dan seterusnya. Saudara, kita harus sadar. Sadar apa? Apa yang harus kita sadari dalam pelayanan ini? Saudara, yang harus kita sadari yang pertama, bahwa orang tidak dapat lagi menerima ajaran yang sehat. Ada saatnya orang tidak dapat lagi menerima ajaran yang sehat. Sekarang kan ada TikTok, ada YouTube, orang bisa buka. Padahal banyak kali sesat di situ, Bapak Ibu Saudara. Itulah sebabnya saya punya YouTube channel. Dan saya berusaha untuk tentang firman Tuhan dan berbagi tentang itu. Nah, kemudian saudara, dikatakan bahwa orang akan memalingkan telinga. Bayangkan, sebentar kita mengajar atau mengajar anak-anak, melayani anak-anak kita, Bapak bilang, jadi mesti rajin kok ke gereja. Berupa film terhadap putar tuh waktu Pasca. Jadi
dia mama kasihan, dia bakar pilot, dia mama selalu melayani, mengizini anak perempuannya marah-marah. Karena dia bilang dia tidak percaya tentang Tuhan, dia mungkin agnostik dan seterusnya. Tapi harus sadar bahwa ada kalanya ya kita bicara orang tidak mendengar, mental kita sudah siap sadar itu. Atau di sini belum pernah ya, sementara khotbah kemarin ke 10 dan 5 belum pernah ya? Belum, tidak pernah terjadi. Tapi di tempat saya melayani ini ya, tidak usah disebut ya, turun, tapi turun, kalau turun, ya, tidak pernah di sini kayaknya, tidak sopan. Biar sesat, tidak sopan. Saudara pernah terjadi di Jogja waktu saya melayani. Ada satu orang bapak di gereja ini kan ada kesaksian. Dia bersaksi, aduh selama, bukan cuma selama. Dia mulai baca surat cinta di situ, mulai ngomong kosong. Saya sudah berdiri bukan sendiri dia, tapi ada teman masih UGM tapi melayani sama sekali. Dia berdiri dalam nama Yesus, kamu turun. Ngomong kosong dibuka, ini gereja dong. Dari pelajaran apa juga bagi kita setelah kita sadar, bahwa kadang-kadang orang mendengar kita. Kalau kita menyampaikan dia benar, kadang-kadang orang dengar, tapi kadang-kadang orang tidak. Kadang-kadang kita bilang, oh kosong apa lagi yang dibuka sana? Belum bercermin pada diri sendiri, berbicara-bicara. Ya itu. Saudara-saudara, memalingkan telinga dari kebenaran kepada dongeng. Nah, kecenderungan di sini kalau dipasirkan di sini, dongeng di sini adalah tentang agnostik. Tetapi kita juga banyak dongeng-dongeng yang masih kita percaya kan? Oh jangan begini, nanti begitu. Jangan lempar di kuala, nanti kena setan. Setan apa? Ada orang yang mungkin ada apa di situ. Karena di kepala begini, bicara. Atau jangan pasal malam-malam, atau segala macam. Dongeng nenek-nenek itu terus kadena. Atau kalau musik mungkin di TikTok atau apa, ini godamu. Oh ini bintangmu apa? Leo, Aries, kosong, tidak serius firman Tuhan. Itu cerita dongeng orang yang disukai seperti itu. Saudara yang saya kasih dalam Tuhan Yesus Kristus. Kemudian yang berikut dikatakan orang mengumpulkan guru-guru menurut kehendaknya, memuaskan keinginan telinganya. Mereka tidak mau dengar. Orang akan hanya mau dengar pada yang setuju dengan mereka. Misalnya bicara tentang apa ya? Misalnya tentang jangan menggugurkan kandungan. Itu firman Tuhan bilang membunuh kan? Membunuh. Tapi semua orang kok bikin itu? Atau anak muda harus jaga kekudusannya. Tapi kan tren. Nah ada saudara, Alkitab tak pengaruh dari tren-tren itu, kebenaran lurus jalannya. Nah, tapi orang suka dengar apa yang didengarkan telinga. Dalam perjalanan saya, suatu saat di Jogja. Kemudian ada orang bilang begini, Pak Pendeta, di Jogja jadi Pak Pendeta, katanya si ini, dia tak suka dengan Pak Pendeta punya khotbah. Singgung-singgung tentang dia sudah punya istri tapi dia pacaran lagi dengan orang lain. Singgung-singgung tentang persinahan, singgung-singgung tentang judi. Dia tak suka dengan Bapak Pendeta punya khotbah. Kalau khotbah minggu lalu boleh, lucu-lucu. Nah, itu lucu-lucu orang sekalian sekarang kan. Bulan khotbah apa tadi? Khotbah tadi memberkati apa itu? Kambing dan tanduk pendeta. Nah, itu menghafal kambing tanduk pendeta. Kebenarannya dan nyampe di sini. Saudara yang saya kasih dalam Tuhan Yesus Kristus. Kadang-kadang kan cuma cari untuk menyenangkan telinga. Tidak tahu. Ini berikut dari bilang Pak Gubernur itu tidak usah lagi karena sedang telinga ini. Tapi saudara harus kita menyampaikan kebenaran dan tepat. Kemudian orang akan mengejar hal-hal yang baru, yang spekulatif. Oh ini ada ajaran-ajaran dari Korea ini baru ini sekarang saya pernah bagi dulu kayaknya. Ini bahaya sekali sebenarnya. Karena mendiskreditkan Yesus Kristus, menurunkan derajat Yesus Kristus, atau menghilangkan kemanusiaan Yesus. Wah itu bahaya, itu sesat. Kita harus sadar, tantangan ada, persoalan pergumulan ada dalam kehidupan kita hari pasangan. Itu yang ketiga, yang keempat, ayat 6-8. Bagaimana kita mengembangkan pelayanan progresif? Yang pertama kita harus yakin bahwa pelayanan itu terhormat, mulia, berharga, serius. Yang kedua kita harus selalu siap untuk memberitakan Injil, siap dalam segala situasi, siap mental. Yang ketiga kita harus sadar apa? Ada pergumulan, persoalan, tantangan dari orang-orang yang akan kita layani. Tapi yang keempat, kita harus mau belajar. Ayat 6-8.
Belajar dari siapa Bapak Ibu Saudara? Belajar pada pribadi yang tepat. Di sini Paulus bilang di dalam ayat yang ke-6 mengenai diriku, darahku. Jadi dia memberikan contoh. Ayat 5 kata kuasailah dirimu dalam segala hal. Paulus bisa bicara begitu. Karena apa? Sekarang dia dalam tahanan. Ada orang bilang dia sudah dibebaskan sementara. Ya, ada tafsir yang mengatakan. Tapi dia tahu bahwa perjuangan ini akan membuat dia akan mati. Ayatnya ke-7 dan 8 ini. Tetapi ketika dia bilang kuasailah dirimu dalam segala hal, sabarlah dalam pemberitaan Injil. Contohnya akui mengenai diriku. Belajar apa kepada pribadi yang tepat? Kita harus belajar setia. Kedua, kita harus selalu belajar untuk siap membayar harga. Bapak Ibu, pelayanan itu bayar harga, bukan cari harga. Pelayanan itu membayar apapun yang ada pada kita. Karena di dalam Roma pasal 12 yang kita sudah baca tadi ayat 1-2, persembahkanlah tubuhmu sebagai persembahan yang hidup, yang kudus dan yang berkenan kepada Allah. Kalau tubuh berarti semua. Kita harus rela bayar harga, siap bayar harga. Kadang-kadang sakit. Ibu ketua Polri kadang-kadang sakit datang ke gereja, tapi saya lihat sekali berkunjung juga keluar sakit. Saya menyadari itu bahwa kita dalam keadaan kelemahan tubuh, ketika kita mengunjungi orang sakit juga, seperti kita dikuatkan, padahal kita sendiri lemah, tinggal berflowing tidak. Tapi saudara-saudara, belajarlah untuk setia bayar harga. Tetapi Paulus sudah bilang di sini, belajar untuk mengikuti aturan. Dikatakan begini, aku telah mengakhiri pertandingan. Nah, pertandingan itu syarat dengan rule of game atau aturan main. Ada aturan-aturan. Aturannya apa? Ketika kita menyampaikan firman Tuhan, hari Kamis lalu saya katakan dalam percakapan, khotbah itu apa sih? Khotbah itu adalah pengkhotbah itu sendiri. Jadi pengkhotbah itu sebelum dia maju ke depan dia berkhotbah, orang selalu lihat dia transfer of value, transfer nilai. Ketika dia berkhotbah tentang memberikan persembahan, orang sudah begini, cocok dia khotbah. Karena dia berdiri sekhotbah duluan. Tapi kalau dia khotbah tentang wah memang cocok dia buat persembahan karena dia mau bayar harga. Oh tentang doa, lebih berkat Tuhan. Jadi sebelum dia bicara, itu dirinya sudah bicara kepada orang melalui transfer of value atau transfer nilai. Kemudian saudara, memelihara iman. Kadang-kadang kita lihat orang yang setia sekarang belum tentu setia sampai akhir, sampai mati. Paulus bilang, aku telah memelihara iman. Makanya saya tidak pernah untuk sekalipun seorang hamba Tuhan yang sudah lanjut usia, dia kelihatannya sudah mundur, tidak pernah saya akan mengatakan dia sudah setia ke Bapak Ibu. Karena saya belum tentu sampai usia dia tetap setia melayani. Saudara yang saya kasih dalam Tuhan Yesus Kristus, Paulus bilang aku telah memelihara iman. Dan Paulus juga memberitahukan sekarang telah tersedia, kembali ke ayat 1, ada keyakinan. Sekarang telah tersedia bagi umat kota kebenaran yang dikaruniakan kepada aku oleh Tuhan. Saya memang kalau dalam pelayanan, seringkali saya tidak terlalu mengangkat berhubungan dengan apa yang akan saya peroleh. Karena dalam panggilan pelayanan saya selalu berkata begini, Tuhan sudah selamatkan saya, Tuhan telah mempercayakan saya untuk melayani. Apa yang harus saya lakukan? Apa yang saya harus buat untuk mempersembahkan yang terbaik bagi Tuhan? Setia sampai mati. Seperti lagu tadi yang dipilih, siapakah aku ini Tuhan, jadi biji manamu, dengan apakah ku balas Tuhan, selain puji dan sembah. Siapa saudara? Siapa kita? Jadi biji mata Tuhan. Dia rela meninggalkan surga bagi surga kita supaya kita diselamatkan. Kalau kita sudah diselamatkan, kita harus melayani, dan pelayanan itu harus progresif. Bapak Ibu Saudara, pelayanan yang progresif itu bagaimana caranya? Yang pertama, yakin bahwa pelayanan itu sangat mulia, terhormat, dan serius, dan semua kita ada dalam tugas pelayanan ini. Yang kedua, kita harus selalu siap memberitakan Injil, baca firman Tuhan, dengar firman Tuhan, ceritakan
dalam segala situasi, susah, senang, ditolak, diterima. Kemudian kita harus berterus terang, tetapi kita harus sabar dengan bijak. Kemudian bagaimana caranya? Yang ketiga, harus sadar bahwa ada persoalan kebetulan tantangan, tapi harus sadar diri dan kita menguasai diri. Dan terakhir, harus belajar. Mari, ada orang-orang yang kita bisa lihat, orang-orang sudah tua, tekun berdoa. Dalam pelayanan saya di Manokwari, satu orang Bapak Janda bilang, Bapak Gembala, saya terus berdoa untuk Bapak Gembala dan keluarga jam 4 pagi. Setiap hari saya berdoa untuk Bapak Gembala dan keluarga jam 4 pagi. Bapak itu tidak bisa khotbah, Bapak itu hanya pergi ke gereja, tapi dia setia melayani. Belajarlah kepada orang tua untuk berdoa. Belajar kepada orang-orang di sekitar kita untuk sabar. Belajar kepada orang di sekitar kita untuk setia dan selalu siap untuk bayar harga. Belajar kepada mereka. Jangan langsung lagi mengajari bukan, tidak belajar. Belajarlah kepada orang-orang yang tepat. Tuhan kiranya memberkati kita sekalian. Amin. Mari kita berdoa. Terima kasih Tuhan. Kami mengucap syukur untuk kesempatan yang Kau beri kami merenungkan firman. Terima kasih karena Kau telah menasihati kami untuk yakin dengan panggilan kami, panggilan melayani, untuk selalu siap dalam keadaan segala keadaan, tetapi menyadari bahwa pergumulan persoalan tantangan itu selalu ada dari luar diri kami, dari dalam diri kami, berupa sakit penyakit, berupa kesulitan ekonomi, atau tantangan dari orang-orang yang menentang. Beri kerendahan hati bagi kami untuk belajar lagi pada orang-orang yang tepat, yang sudah setia, yang sudah melakukan tugas pelayanan. Kami mengucap syukur untuk firman-Mu, Roh Kudus tolonglah kami. Kami bersyukur dalam